Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, untuk hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran PKN kelas 7. Baik, untuk mengawali pembelajaran PKN hari ini ada baiknya kita baca doa bersama terlebih dahulu ya. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, selanjutnya agar kita lebih semangat lagi, mari kita yel-yel Alfida terlebih dahulu. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah sudah semangat semuanya ya, anak-anakku sekalian. Untuk selanjutnya kita sebelum masuk ke pembelajaran PKN hari ini, baca ayat pembelajaran untuk hari ini terlebih dahulu ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dari ayat tersebut masih ada kaitannya dengan pembelajaran PKN hari ini, yaitu bab 4 tentang keragaman masyarakat Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Selanjutnya, sebelum masuk ke pokok pembahasan materi hari ini, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu mensyukuri keberagaman norma-norma suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, siswa mampu menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan yang ketiga, siswa mampu mengkarakteristikkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, siswa mampu melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Baik, masuk ke sub pokok pembahasan di bab 4 ini. Yang pertama yaitu tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Pasti kalian sudah tahu ya. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Sebelum masuk ke pembahasan Bhinneka Tunggal Ika, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat di lambang Garuda Pancasila. Di gambar lambang Garuda Pancasila terdapat pita yang dicengkram oleh burung Garuda yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika.
Ya, baik, sebelum masuk ke pembahasan, pokok bahasan yang tadi, kita mereview sedikit tentang bagaimana sejarah perumusan Pancasila. Yaitu ada beberapa tokoh yang terlibat di sini, diantaranya ada Bapak Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Agus Salim. Adalah seorang ulama besar, pejuang kemerdekaan Indonesia, dan tokoh yang tergabung dalam anggota Panitia 9 yang ikut merumuskan dasar negara Pancasila, yang mana tertuang dalam Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sampai sekarang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masing-masing dari gambarnya kita bisa lihat masing-masing memiliki beberapa bagian ya, diantaranya bagian sayap masing-masing kiri dan kanan memiliki 17 bulu. Terus bagian leher ada berapa? 45 bulu. Bagian pangkal ekor ada 19 bulu. Dan di bagian ekor itu ada 8 bulu. Nah, kesemuanya itu bagian-bagian tadi digabungkan melambangkan tanggal diproklamasikan bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Baik, lanjut masuk ke pembahasan makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beragam ras, suku, agama, bahasa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Itulah makanya perbedaan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Perbedaan itu yang diangkat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masuk ke pokok pembahasan yang selanjutnya, bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat dalam kitab Sota Soma karangan Empu Tantular. Jadi intinya Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan tentang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang masuk ke sub pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Karena bangsa Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau. Sampai di sini Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.508 pulau. Jadi sangat banyak jumlah pulau di Indonesia. Luas wilayahnya mencapai 5.193 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 228 juta jiwa. Jadi keberagaman masyarakat Indonesia itu melihat dari wilayah Indonesia yang sangat luas. Terus kenapa faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia? Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena letak strategis Indonesia, bahwa Indonesia itu terletak antara dua benua dan dua samudra. Dua benua itu ada benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang faktor penyebab yang kedua adalah keadaan geografis. Bangsa Indonesia terletak
di geografis yang sangat strategis karena memiliki beberapa ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Faktor penyebab yang ketiga, perbedaan kondisi iklim mengakibatkan keberagaman kondisi alam setiap daerah itu yang berbeda-beda. Misalnya, yang masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, kebanyakan masyarakatnya bermata pencahariannya sebagai nelayan. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, kebanyakan bermata pencaharian sebagai perkebunan, bekerja di kebun, petani. Nah, itu penyebab dari perbedaan kondisi iklim. Terus yang faktor penyebab ketiga, sikap terbuka masyarakat Indonesia. Karena terbuka terhadap unsur budaya asing masuk ke Indonesia dan melebur menjadi kebudayaan yang baru yang ada di Indonesia. Nah, itu penyebabnya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Baik, kita masuk masih ke pembahasan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Di antaranya ada keberagaman suku, ya. Dari suku kita bisa melihat berbagai macam keragaman yang ada. Di antaranya, contohnya ya, dari bahasa daerah masing-masing. Di Indonesia, setiap daerah memiliki bahasa sendiri-sendiri. Dari pakaian adat juga memiliki pakaian adat masing-masing sendiri. Dari tarian daerahnya, setiap daerah memiliki tarian sendiri-sendiri. Jadi itu berbagai keragaman yang budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, ras manusia yang ada di Indonesia. Ada berbagai macam ras yang membuat masyarakat Indonesia memiliki perbedaan bentuk fisik seperti warna kulitnya, postur tubuhnya, jenis rambutnya itu berbeda-beda. Di antaranya ras yang pertama adalah ras Malayan Mongoloid. Ada di mana? Ada di daerah Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Yang kedua, ras Melanosoid. Ada di mana? Ada di daerah Maluku, NTT, dan Papua. Yang ketiga ada ras Asiatik Mongoloid. Ada di mana? Ada di Indonesia, itu keturunan orang Tionghoa, Cina, Korea. Dan yang terakhir adalah ras Kaukasoid, keturunan orang India, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Nah, itu beberapa ras manusia yang ada di Indonesia sangat beragam. Terus yang ketiga adalah keragaman suku. Suku bangsa di Indonesia itu ada banyak sekali. Di antaranya ada suku Gayo, ada di daerah Aceh. Yang kedua ada suku Minang, ada di Padang atau Sumatera Barat. Yang ketiga ada suku Batak, ada di Sumatera Utara. Suku Asmat ada di mana? Ada yang tahu? Suku Asmat itu ada di Banten. Suku Jawa berarti ada di daerah Jawa. Nah, itu beberapa keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, sekarang apa ya pentingnya memahami keberagaman di Indonesia? Di Indonesia ada bermacam-macam agama. Itu juga menjadi keragaman di Indonesia, keragaman agama. Ya, jadi ada agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen. Ya, itu keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman masyarakat Indonesia itu memiliki suku, bangsa, ras, agama, dan budaya yang berbeda. Nah, karena perbedaan ini jangan dijadikan sebagai pembeda, akan tetapi menjadi
sebuah kekayaan bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Jadi kita harus menjaga toleransi antar umat beragama, walaupun berbeda, tapi kita tetap harus menghormati dan menghargai sesama yang berbeda agama. Itu yang bisa Ibu sampaikan untuk di materi bab 4 ini ya, tentang keanekaragaman masyarakat yang berbineka tunggal ika. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami, bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan. Nah, di sini Ibu memberikan latihan soal. Semoga nanti bisa kalian kerjakan semuanya, bisa melihat dari yang Ibu sampaikan tadi, bisa mengisi soal yang Ibu berikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan tadi. Baik, karena waktunya sudah habis ya, Ibu akhiri dulu untuk pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini. Semoga semuanya dimudahkan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.